Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 keturunan. Amin ya rabbal alamin, serta akal yang waras. Guys, kembali viral. Akhirnya M. Kodari buka-bukaan kalau Gibran akan maju jadi presiden 2 periode dan wakil presiden 2 periode setelah Prabowo nanti. Dan Gibran adalah aset bagi Golkar saat ini, dan PDIP hanya bisa melongo karena ibarat kata PDIP telah melepas angsa bertelur emas, kata M. Kodari. Sementara itu, Presiden Akal Sehat Rocky Gerung selalu menyuarakan kalau pemerintahan Jokowi ini sangat kacau dan pemerintahannya yang bermoral rendah, kata Rocky Gerung. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Iya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden, yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Iya. Dan Jokowi punya ipar namanya Anwar Usman. Jokowi punya anak yang namanya Gibran, Anwar Usman punya keponakan yang namanya Gibran yang akan dijadikan cawapres. Nah, nepotisme inilah yang melahirkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, untuk memenangkan siapa? Untuk memenangkan paslon 02. Nggak mungkin Ganjar Mahfud kalah di semua provinsi. Nggak mungkin. Iya, benar-benar. Yang jadi soal adalah pihak Kapolri sendiri sudah mengatakan melarang Kapolda untuk menjadi saksi, dan bagi mereka yang menjadi saksi itu akan dikenakan sanksi. Nah, jadi nggak mungkin ada Kapolda yang berani, nggak mungkin ada Kapolres yang berani. Iya, tapi kata Pak MK-nya nggak ada nepotisme ditemukan di sana. Ada kalimat jelas gimana dong dan tegas dari PDI Perjuangan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi PDI Perjuangan. Dan kalimat itu sudah keluar dari DPP PDI Perjuangan. Ya, guys. Kita kalau bicara Pak Jokowi, beliau memang nggak lama lagi akan lengser ke Prabon. Tetapi energinya, popularitasnya itu kan masih luar biasa di masyarakat Indonesia. Iya. Ditambah dengan hobi belusukannya itu, Pak, yang punya kemampuan untuk turun ke bawah, masuk gorong-gorong, itu nggak ada, belum ada. Orang yang dengan naluri seperti itu belum ada. Nah, saya melihat itu Asetnya ya. Itu asetnya Pak Jokowi ya. Itu kalau Pak Jokowi di situ ya. Kalau Gibran, pertama, dia adalah orang yang akan jadi wakil presiden. Karena itu panggung akan ada di dia. Yang kedua, Gibran sudah membuktikan bahwa ternyata keberadaan dia bisa meningkatkan suara Prabowo, dan yang datang itu spesifik adalah anak-anak muda. Anak muda. Gen Z dan milenial ini kali-kali dibahas di sini kan. Sudah faktual. Ini bukan teori, bukan omong-omong, ini faktual ini. Nah, bayangkanlah bahwa Golkar itu akan bisa naik anak muda ke depan. Jadi partai ini bisa naik suaranya dan bisa menambah anak-anak muda. Gitu. Yang ketiga, Gibran ini masih sangat muda. Ini jam tayangnya itu, masa tayangnya ini masih panjang sekali. Iya. Dia sekarang wapres, anggaplah 2 periode. Habis itu anggaplah 2 periode, emangnya udah yakin maju periode presiden. berikutnya dia Kalau menang 2 lagi? periode lagi. Ini Partai Golkar nggak perlu cari-cari orang lagi 20 tahun ke depan. Sebetulnya PDI Perjuangan sangat sayang ya. Dia melepas aset ketika aset itu lagi bagus, Bang. Dia melepas, belum mencapai Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ini satu masih keren, yang satu calon blue chip ke depan. Dilepas, Bang. Ini angsa bertelur emas. Bagaimana rasionalitas itu ketika dalam tanda kutip kedodoran, Bang? Langkah-langkah politiknya salah, Bang. Iya. Ini Jokowi orang yang secara kalau dipakai kata terminologi aset itu masih sangat-sangat hebat, masih sangat populer. Dia masih presiden. Dilepas, Bang. Dan ya dengan itu sih bukan mustahil ke depan PDI Perjuangan nanti akan justru makan krisis tokoh. Artinya begini, yang sudah ada itu dilepas. Apakah ia menjamin yang baru itu akan lahir kembali? Belum tentu. Tidak mudah. Jadi Gibran sama Pak Jokowi itu aset, guys. Tapi saya bisa katakan pada hari ini PDI Perjuangan jangan disia-siain melepas gitu. Aset yang sangat bagus, yang punya daya tarik tinggi, sekaligus melepas angsa bertelur emas. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia masa depan.
Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa. Iya. Wow, mulai gimana dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Iya. Masa depan saja sudah berani dia mengatakan seperti itu ya guys. Waduh. Gawat. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai dia saya tidak sepakat dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Iya. Itu tidak berdosa. Waduh, Pak Ustaznya kocak juga ini. Iya. Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Iya. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Iya. Makanya dipakai kalimat Pak Ustaz neraka, keren. karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. Beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober. Oh, ini di Universitas Jokowi, bukan Muhammadiyah dipersiapkan Sumatera oleh Barat, rakyat ternyata. Pak Rocky ya. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Tadi dinasti Jokowi masih berlanjut. Bobby mengangkat namanya sendiri. Iya. Tapi itu bukan nepotisme. Sama seperti soal Gibran, bukan nepotisme yang kita udah bahas berkali-kali, Bu. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi? Bukan. Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Bahasa Italianya apa? Nipote artinya ponakan. Orang Inggris ambil alih jadi nephew. Orang Indonesia terjemahkan nepotisme. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. Iya, oleh bapaknya. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Iya, itu katanya. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Iya. Kasian banget negara Indonesia ya guys. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Waduh. Iya, silakan. Suka-suka Pak Jokowi deh. Oke. Pak D memang luar biasa ya guys. Memang luar biasa Pak D. Kan dari keluarga kita sendiri ya, nggak apa-apa begitu ya. Tapi walaupun begitu, apa yang dikatakan M. Kodari tadi itu sebab beliau sudah bisa mengatakan bahwa Gibran bisa berkemungkinan menjadi wakil presiden 2 periode dan habis itu melanjutkan menjadi presiden 2 periode pula. Itu gimana ini guys? Dari jauh-jauh hari mereka sudah bisa mengatakan seperti itu, sementara ini saja belum dilantik ya. Waduh, ini apa yang akan terjadi saya nggak tahu nih guys. Tapi begitulah namanya politik ya.
apalagi politik di Indonesia ini saat ini sedang kacau balau. Menurut saya ini sedang bobrok sekali ini ya. Nah guys, gimana pendapatnya tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.